jenazah di mana-mana. Saya datang ke sana, saya nggak ambil gambar. Kamera saya taruh di tripod, saya ngerokok hampir 2 jam. Ketika yang mengerikan itu ketika saya suruh minum darah di sampit. Kita harus nyaman di tempat yang paling tidak nyaman. Oke. Waktu kalau udah level itu Mas, dunia itu pindah. Jadi hari ini gue kedatangan temen yang temen baru, terus dia punya pengalaman banyak. Dia pernah jadi wartawan, sekarang wartawan senior termasuk. Terus sekarang dia aktif di organisasi pecinta alam seperti itu. Kita akan tanya-tanya dia seputar pengalaman dia waktu jadi jurnalis, meliput di banyak daerah di Indonesia. Terus kecintaannya dia terhadap aktivitas luar ruang juga membawa dia menjadi aktivis. Dia ngajar ke anak-anak siswa sekolah untuk ngasih pendidikan naik gunung atau beraktivitas luar ruang yang baik dan benar lah. Nah, sekarang gue udah datang Pak Tommy, Bang Tommy, apa kabar Bang? Alhamdulillah Bang Marno, oke siap. Bang Tommy, boleh dong Bang cerita dulu, mungkin biar teman-teman semua tahu misalnya Bang Tommy dulu sebagai apa sih sebagai wartawan, terus berapa tahun di sana? Oke, makasih. Saya jadi wartawan itu lebih cenderung ke kameramen ya. Tapi kalau kebetulan saya kerja di kantor berita Inggris, Reuters. Hampir 25 tahun. Kalau digabungin sama freelance saya 25 tahun, tapi kalau staffnya 23 tahun. Jadi saya masuk Reuters itu juga saya bilang itu anugerah. Karena sih saya nggak ngelamar sama sekali, saya nggak coba sama sekali, cuma waktu itu pas tanggal 2 Mei 98 itu ada demo besar-besaran di UI Salemba. Oh, oke. Kebetulan itu Hari Pendidikan Nasional, kalau salah Hardiknas ya. UI Salemba itu dekat sama rumah saya di Matraman. Oke. Saya jalan ke sana ke UI Salemba. Kebetulan saya juga mahasiswa UI, sastra Belanda. Saya masih punya jaket kuning, saya masih punya kartu mahasiswa. Saya bisa masuk tuh ke UI Salemba yang Fakultas Kedokteran. Tapi wartawan itu nggak boleh masuk Mas. Oh, oke. Karena mahasiswa menduga banyak intel yang jadi wartawan. Oke. Jadi wartawan nggak boleh masuk sekali, saya nggak boleh masuk sama sekali. Saya masuk ke dalam sambil gambar. Udah ambil gambar. Apa video? Bawa video, bawa kamera. VHS. Yang kasetnya gede segini tuh, tahun 98. Tapi berarti Pak Bang Tommy punya kamera sendiri, punya kamera sendiri segala macam. Saya jalan ke sana, saya bilang sama yang jaga di depan pintu, saya dokumentasi Fakultas Sastra, bongbongin aja lah bisa masuk kan. Saya masuk ke dalam, saya ambil. Pas saya udah selesai merasa gambar saya cukup, itu ada bule Mas. Ada orang bule marah-marah. Pokok intinya dia bilang, kalau gua nggak bisa masuk ke dalam, dunia nggak akan tahu. Bahkan dia pakai bahasa Inggris marah-marah segala macam. Tetap mahasiswa yang jaga pintu nggak ngasih masuk. Oke. Karena dia ngomel, saya keluar. Waktu itu udah keluar, wartawan lagi banyak yang udah keluar selesai. Pada duduk-duduk di pinggir depan Uki Cawang. Uki Cawang, jalan di Ponorogo itu loh, yang dekat RSCM. Oh iya. Kan ada trotoar. Saya ketemu lagi itu bule tuh sambil ngomong. Dia ngomel-ngomel, pokoknya dia ngomel mulu kerjaannya. Terus saya samperin dia. Lo mau gambar di dalam? Saya ngomong sama bule itu pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris Tarsan lah. Intinya lo mau gambar di dalam? Gua ada gambar di dalam nih. Lo ada? Dia bilang ya udah. Ya mana kaset lo kalau bagus? Dia bilang gini. Saya bilang sama dia bikin perjanjian. Kalau gambar ini dipakai ya silakan. Tapi kalau nggak dipakai, tolong balikin kasetnya. Karena kaset itu pengangguran harga kaset itu 20.000 tuh Mas. Mahal banget zaman segitu. Dan itu bisa dipakai berkali-kali kan? Diban. Ya, diban. Saya bilang sama dia, tolong kalau emang nggak dipakai, balikin ke saya kasetnya. Akhirnya saya kasih kasetnya. Dulu anak-anak sekarang mungkin nggak tahu pager. Ya tahu. Nah, pager itu saya kasih nomor pager saya ke dia.
Satu hari nggak ada kabar, 2 hari tiba-tiba saya di pager nih sama salah satu stafnya dia, namanya Pak almarhum Pak Irwan. Mas Tommy datang ke kantor Reuters dong. Oh, oke. Ambil kaset. Ya, saya pikir kalau ambil kaset berarti, wah ini kurang ajar banget nih bule. Udah gua kasih, gue yang suruh ngambil. Iya, Yang mati kan. Iya, Wah. iya. Tapi nggak apa-apa lah. Ibu saya bilang, udah samperin aja. Hitung-hitung jalan-jalan daripada di rumah mulu. Mama bosen liat kamu, dia bilang gitu kan. Iya. Karena udah masuk ke pengangguran tuh. Ah, Jadi balik lagi flashback dikit. Saya lulus UI 97. Krisis nyari kerja sih. Krisis 98 udah nggak mungkin. udah nggak mungkin, udah Nyari kerja. jauh. Jadi itu pengangguran. Ibu saya udah bosen liat saya di rumah. Iya. Jadi udah jalan, saya dikasih duit, saya naik Kopaja, saya datang ke kantor Reuters, Itu yang di Wisma Antara. Wisma Antara, lantai Masih ya? 6. Oh, Saya bilang ini dan saya ketemu sama ternyata nama bos saya itu Desmond, calon bos waktu itu. oh. Namanya Desmond, dia bilang gini, nih kaset lo, jepret. Ya, nggak kepake dong. Tiba-tiba dia ngeluarin amplop, gini 10 juta, lo standby di Bandung ya. Serius. Gila, dapat 10 juta, mas, krisis. Dia masuk krisis kan, Itu kayak 98. satu- Wah, kayak itu. juta zaman sekarang kali. Udah bengong, saya megang duit 10 juta itu sampai wah ini gimana nih, duit ini buat apaan, banyak mas, segini mas, 40 ribuan gambarnya Pak Harto semua. Iya. Deh, saya pulang, saya kasih ke ibu saya, udah selesai semua, saya berangkat ke Bandung. Nggak, tapi duit itu buat ke Bandung. Ongkos. Enggak, ongkos. Ongkos saya ke Bandung. Oke. Jadi saya dalam tanda kutip saya kerja buat Reuters Oke. dengan saya dikasih duit itu sebagai tanda jadi saya kerja freelance buat Reuters. Oke. Tapi bayangin aja mas, 10 juta mas. Nah, berarti yang biaya kaset Nggak dihitung. footage itu diambil sama dia. Nggak, waktu itu bukan bayarannya. Bayar. Footage sih diambil di dalam UI, Oke. kasetnya dibalikin, dan saya dikasih 10 juta buat Oke. standby di Bandung. Oke. Dan saya di Bandung dihitung per hari. 300.000 nggak salah waktu itu deh. Saya dengan duit 300.000 per hari, wah hingga Itu sih setara berapa? tanpa babi bu lagi saya terima. Saya berangkat ke Bandung. 3 juta kali Ya. Bang ya, kalau misalnya Iya sekitar Setara 3 juta. hari. Ya, 3 juta. Iya banget. Saya ke Bandung. Alhamdulillah lah Bandung saya bisa menggemparkan gambar saya tuh loh, karena saya juga bukan berani ya, modal nekat. Mereka bentrok antara anak ITB sama polisi sama TNI itu tuh saya ngambil gambar dekat. Dan termasuk bos saya itu bilang tuh lo tuh gila. Lo tau gak sih aturannya? Kalau lo kepukul gimana? Siapa Iya. mau ngobatin? Zaman Orba lagi. Sama normal lagi. Lo bakal habis sama tentara gitu kan. Lo akan habis sama ini segala macam. Saya mikir, cuek aja lah. Orang udah biasa tawuran juga kan dulu. Anak Kasalemba. Anak tawuran dulu sama seberang rumah saya Berlan Iya, kan iya. di Matraman. Iya. Saya ada biasa. Akhirnya gambar saya cukup fenomenal gitu. Saya nggak tahu fenomenal di mana, tapi saya cuma ambil gambar aja. Yang ada di depan saya ambil. Tanda-tanda udah selesai. Berapa kali di Bandung saya menang, bukan menang. Jadi Reuters itu ada kompetitor namanya EPI. Epi itu apa? EPI itu kantor berita Amerika. Oh, oke. Oke. Itu sempat membuat panas EPI. Oke. Akhirnya EPI kirimlah kameramen bule, wartawan perang, Iya. yang katanya wartawan perang ke Bandung. Buat tandemin saya, gitu kan. Tapi saya kan orang lokal. Saya tahu apa sih kapan mereka mau bentrok, kapan mereka masih negosiasi, kapan mau itu saya paham banget. Jadi kalau di Bandung itu ciri khasnya mereka mau bentrok itu mereka sholawat Nabi dulu. Mahasiswanya sholat Nabi berdiri, mereka sholat Nabi 3 kali 4 kali, beng. Oh. Gila tuh. Apalagi yang ribut kalau ITB sama IKIP. Itu militan. Asli militannya. Oh. Nah, itu menarik tuh, dia pakai sholawat dulu ya. Iya, kalau zaman 98 itu di selawat mereka bikin barisan, anak mahasiswanya siap. Mereka sholat Nabi, tim pemukulnya ada di belakang, megang kayu. Iya. Jadi di depan tuh kayak taman, wah seru tuh mas, keren deh pokoknya. Ya dapat. Selesai 98 turun, Pak Harto udah turun, saya ditarik ke Jakarta. Ya proses lagi ya, proses. Tapi sebelum, kalau itu kan gambar, gampang sebetulnya mas, karena semua orang tuh bisa
Iya, Kalau dia iya. punya nyali aja. Iya, iya. Asal dia punya nyali. Tapi dia- kalau misalnya nggak ngerti dasar-dasar fotografi juga harus repot kan, harus ada frame yang bagus Ya, kan. ada frame yang bagus. Tapi kebetulan pada saat itu kita lihat kanan kiri gambar bagus semua, Mas. Oh iya iya iya. Karena momennya bener, udah. momennya udah bagus. Iya. Akhirnya saya gitu. Tapi mulai itu Indonesia tenang, Gus Dur naik segala macam. Udah gambar udah mulai membosankan. Dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Orang bule bilang Indonesia udah nggak seksi lagi. Oke. Pas lagi bentrok dibilang seksi sama mereka. Iya iya iya. Wah, itu hampir semua wartawan yang ada di dunia itu turun ke Indonesia. Jadi banyak wartawan yang bilang katanya, wah udah nggak seksi Indonesia. Tapi disitulah sebetulnya timbul kreativitas kita. Oh. Seorang kameramen yang harus menciptakan gambar biasa menjadi gambar yang menarik. Sebelum masuk ke situ dulu, Mas, saya itu otodidak. Saya otodidak. Tidak belajar kamera sama sekali. Cuma waktu itu saya dibelikan oleh kakak saya kamera VHS itu. Iya iya. Jadi saya setiap hari syuting tuh di rumah selama pengangguran. Ibu saya lagi nyuci baju, adik saya nangis, pokoknya saya syuting. Saya masukin lagunya Iwan Fals. Oh. Wah, akhirnya dan dulu zaman 97 98 itu MTV lagi booming. Iya iya. Berarti Mas Tom, Bang Tom bisa ngedit juga berarti masukin suara Iwan Fals. Iya, karena di kamera itu bisa edit. Oh. Masih edit kasar banget lah. Oke oke oke. Saya udah bikin. Akhirnya saya belajar dari situ. Setelah tenang, Gus Dur naik. Kan bosan gambarnya tuh, Mas. Iya. Tapi saya nggak tahu gimana. Tiba-tiba saya diangkat jadi kontrak. Oke. Kontrak oleh Reuters. Si Desmond cuma bilang, lo gila. News, berita, angle-nya MTV. Sih. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu MTV deh, ya kan musik televisi. Iya. Angle-nya kan gila-gila mereka. Iya. Si Desmond bilang, lo news, tapi lo bikin MTV. Orang suka. Oke. Akhirnya saya diangkat lah jadi staff gitu. Staff di Mas. sana. Nah, di situ. Jadi saya cuma punya pesan moral kepada teman-teman semua bahwa apapun yang kalian lakukan asal positif, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita nggak pernah tahu rahasia Tuhan ada di mana. Oke. Jadi kalau emang kita mau melakukan apa, ya sungguh-sungguh lah lakukan itu. Jangan setengah-setengah. Dan itu benar-benar karena rahasia Tuhan tuh nggak tahu dia ada di mana. Tapi Desmondnya sekarang di mana? Desmondnya lost kontak saya sekarang. Udah lama kan tuh. Oh iya, itu kayak Tuhan tuh pakai tangannya si Pak Desmond itu. Iya, pakai tangannya Desmond, tangannya Reuters untuk ngangkat. Waktu itu ibu saya udah pensiun, orang-orang lagi krisis, saya dapat kerja di Reuters. Iya. Wah, itu benar-benar ngangkat ekonomi keluarga banget gitu loh. Dan itu alhamdulillah, dan saya menganggap masuk ke Reuters itu adalah sebuah anugerah. Anugerah Tuhan yang terindah. Salah satu anugerah Tuhan yang terindah. Cuma saya pesan moral, saya lagi, lakukanlah sungguh-sungguh. Jangan pernah setengah-setengah melakukan sesuatu. Karena kita nggak tahu rahasia Tuhan ada di mana. Sama ini juga kali ya Bang Tom. Kalau misalnya udah dapat, lu sungguh-sungguh lagi. Sungguh-sungguh lagi. Terus, sungguh-sungguh lagi. Akhirnya saya bisa 25 tahun, kok nggak sungguh-sungguh, pasti saya 5 tahun, 4 tahun udah di Depak. Nah, pas maaf dipotong Bang Tom. Ya. Habis si Presiden Gus Dur mundur, kan udah landai tuh. Landai. Udah nggak ramai lagi lah, nggak seksi lagi dalam tanda kutip. Pas seksi lagi dalam tanda kutip itu pas kapan Bang Tom? Mulai seksi lagi ketika WTC. Udah politisi ya? Bukan? WTC. Oh, oke. Ini yang umum ya, yang luar negeri. WTC meledak, ditabrak, itu kan udah konspirasi ada di mana-mana. 3 minggu kemudian Amerika sudah menentukan bahwa Afghanistan Taliban dalangnya. Iya. Akhirnya saya berangkatlah ke Pakistan. Ke Pakistan juga itu pengalaman seru. Dan saya lagi-lagi dapat anugerah. Saya bisa ke Afghanistan segala macam, masuk diterima sama orang sana. Karena saya orang Indonesia dan Muslim. Oh, enggak, saya pikir kalau misalnya Bang Tom udah di Indonesia, mainnya cuma regional Asia. Tapi ke Pakistan juga. Nah, dulu pada saat Reuters lagi banyak duit, kita tuh lintas benua. Bisa ke Eropa, bisa ke Timur Tengah, bisa ke Asia, kemana segala macam. Waktu itu saya ditempatkan di Peshawar. Peshawar, dan itu harga Indonesia itu tinggi. Iya. Karena di sana di Peshawar tuh ada namanya square,
kayak bundaran HI lah di sini. Ah, Itu namanya Soekarno Square. oke. Saya udah tahu kayak gitu. Saya ada teman saya mau datang ke Indonesia yang nyusul. Saya Ah. mintain baju dia beli di Tanah Abang di mana. Tulisannya Indonesia. Indonesia. Oke. Indonesia. Saya selalu beli baju yang Indonesia biar tahu saya orang Indonesia. Oh. Karena dia seorang Indonesia. Pertanyaan kedua nih, maaf bukannya Sarah ya. Dia tanya Muslim? Iya. Ya Muslim. Wow, brother gitu. Oke. Dan Udah saya Indonesia, terus Muslim, Muslim. masuk ke mereka. Langsung mereka brother dan saya dapat angle yang bagus di sana. Maksudnya saya di cover lah sama pendemo itu. Ah, Sampai saya masuk ke Afghanistan juga seperti itu, ke Taliban, segala macam. Karena saya Muslim, Indonesia ya ternyata ada privilege yang saya terima dari pelakuan mereka. oh iya. Tapi saya yakin kalau agama yang lain juga pasti akan diterima, tapi karena saya punya keuntungan Ah, dari lahir, ya lebih memudahkan aja gitu loh. oh. Bang Tom, ini saya agak tergelitik nih Bang Tom. Kenapa? Kan Reuters itu kan jaringan internasional kan. Dari banyak negara itu, misalnya dari sisi mungkin negara lain mungkin banyak kamera person yang lebih jago-jago. Ini kenapa Bang Tommy yang dipilih ke sana gitu? Pertimbangan mereka apa gitu? Saya nggak tahu kalau itu menilai diri sendiri agak sulit ya. Iya. Cuman saya nggak tahu. Ini saya baru tahu mulai terbuka itu pas Hong Kong terakhir demo. Oh Hong iya. Kong yang silang 2013 ya. Iya dulu kalau nggak salah. ya. Saya akhirnya dikirim dari Indonesia. Karena mereka pikir yang biasa demo, pengalaman demo tuh salah satunya saya gitu loh. Oh. Karena saya punya pengalaman demo dari 98 sampai 2000-an, sampai kerusuhan itu saya yang punya pengalaman seperti itu sih gitu. Iya, Jadi iya. mungkin karena mereka butuh orang yang bisa ngambil gambar dengan tenang, nggak panik, karena sudah pengalaman. Iya. Jadi saya dikirim, saya baru tahu ketika saya berangkat ke Hong Kong, ini dia master, dia bilang itu. Bos saya di orang waktu itu biro chief Cina yang di embededin ke Hong Kong, bilang ini master demo pas saya datang. Oh oke. Saya berpikir master demo. Tapi pas dia bilang sama saya, kita belum dapat gambar bagus, dia bilang itu. Oke. Saya nggak tahu konsep gambar bagus bagi dia apa, tapi dia bilang sama saya dalam bahasa Inggris lo mesti dapetin gambar bagus. Oke. Nah, akhirnya saya berangkat. Mungkin karena ini ya, udah terbiasa demo dan biasa tawuran, dan saya punya udahlah yang penting mati itu di tangan Tuhan. Jadi saya tuh akan selalu dekat sama objek gitu loh. Oke. Gitu. Jadi saya modal nekat juga. Tapi alhamdulillah juga doa ibu tuh kuat banget, keren. Ya udah sampai sekarang saya masih bisa duduk di sini gitu aja. Jadi Tapi kalau mungkin teman-teman yang nonton juga harus harus paham. Bang Tommy bisa berani begitu karena dia udah punya pengalaman satu. Jadi pernah pengalaman demo sama beberapa liputan yang memang agak-agak sensitif gitu. Jadi tahu cara nempatin posisi segala macam. Jadi aman gitu. Jadi kalau misalnya kalau masih hijau kan, ya nggak mungkin ya potong, bisa bahaya. ini sebetulnya saya saya punya prinsip satu, saya always do my best. Oke. Apapun yang saya lakukan, saya akan yang terbaik. Itu satu. Dan prinsip kedua, karena pengalaman saya di pecinta halaman. Iya. Saya pendidikan dulu tahun 90 pecinta halaman, itu kan parah. Iya. Wow, main tangan segala macam. Dan saya ada senior saya ngomong, setiap kamu ke daerah bahaya, pikirkan escape run-nya dulu. Iya. Jalur kamu evakuasi. Atau bahasa sekarangnya mitigasi bencananya dulu. Iya. Jadi ketika kamu masuk ke dalam sesuatu, kamu harus punya pikiran gimana cara kamu keluar. Kalau kamu nggak punya pikiran, nggak punya nemuin jalan keluar yang baik, kamu jangan pernah masuk ke dalam, karena itu bunuh diri. Oke. Itu satu. Dan kedua tadi apa ya? Sama ini. Oke. Saya diajarkan punya rasa takut. Saya diajarkan tidak boleh sombong sama guru ngaji saya.
Kalau kamu punya rasa takut, kamu akan berhati-hati. Oh, oke Kalau oke. kamu sombong, tuh, wah ini ada kerusuhan, saya masuk aja nih. Berat. Tapi ketika kamu ada kerusuhan, kamu punya rasa takut, kamu akan berpikir, Oke oke. berpikir ini aman nggak buat saya? Oh. Ketika saya masuk ke dalam, gimana saya cara keluar? Jadi semuanya di berhubungan sebetulnya yang saya dapat ilmunya itu. Oh. Jadi saya punya rasa takut, pengalaman di penyinta halaman, dan kita punya mitigasi bencananya. Oh. Gitu aja sih, Mas Marlo, Oke. intinya. Oke. Terus kalau tadi kan reformasi udah, ke Afghanistan sama Hong Kong. Kalau di dalam negeri kan banyak peristiwa kan. Kita waktu itu ada agak kerusuhan, konflik segala macam. Dari sekian banyak konflik gitu atau misalnya bencana gitu. Momen apa yang paling berbekas di Bang Tom? Betulnya sih agak mengerikan ya, tapi nggak usah lah. Ya, oke oke. Ketika yang mengerikan itu ketika saya suruh minum darah di Sampit. Oke. Saya nggak perlu jelaskan itu gimana. Saya minum darah. Jadi itu momen yang saya bingung. Saya minum, saya nggak pernah minum. Saya nggak minum, saya akan jadi musuhnya mereka. Ya. Tapi dan satu lagi yang terpenting dari semua yang saya ngomongin tadi itu berdoa. Iya iya. Berserah diri aja sama Allah gitu kan. Saya berserah diri. Saya dipaksa minum, tiba-tiba ada satu orang pemuda yang nepok saya dan kasih tahu ke rekan itu dia saudara kita, tapi dia nggak bisa minum darah. Kita harus hargai itu. Oh. Saya diselamatkan sama laki-laki itu. Gak tahu siapa? Akhirnya saya tahu siapa. Ternyata dia anak kepala suku. Dan ketika saya datang ke rumahnya, karena udah malam dan menurut dia saya melanjutkan perjalanan ke kota Sampit agak berbahaya, saya menginap. Dan di rumahnya ada foto wisuda Fakultas Hukum UGM. Jadi bisa dibayangkan lah, pemikirannya udah cukup. Udah modern. Ya udah modern, bisa melihat sosialisasi segala macam. Dan ketika saya ngeliat foto itu lega saya. Ternyata Fakultas Hukum UGM, wah siapa yang nggak merasa Fakultas Hukum UGM pada saat itu kan yang salah satu the best kan? Iya ya. Ternyata seperti itu. Ya udah, kayak itu pengalaman sih, gitu aja. Tapi cuma saya saya tuh pengen liputan yang enak yang nggak pernah mas. Oh Yang gitu santai, ya, malah santai ya. santai. Karena gini, saya sempat kecewa sama kantor saya 2 kali. Ketika Piala Dunia Korea Selatan dengan Jepang 2022 ya pokoknya itu saya hanya jadi standby. Oke. Dan saya top pertama yang harus berangkat. Terus saya satu lagi nggak tahu lah mau permainan di kantor pusat kayak gimana, akhirnya nama saya ke Depak. Yang kedua ke Olimpiade Beijing sama saya ID udah jadi, semua udah jadi. Saya akhirnya tim pertama yang harus berangkat saya di Depak. Oke. Itu yang saya mulai karena Desmond sudah nggak ada lagi di Reuters pada saat itu. Jadi sudah. Tapi kalau ada kerusuhan, kalau ada demo, ada bencana, saya orang utama yang ditendang dari kantor suruh berangkat. Ya karena portofolionya udah itu semua. Ya gimana ya, tapi ya saya nikmatin lah. Gitu, tapi kalau misalnya di Reuters itu meskipun Pak Tom spesialis konflik gitu, untuk sebenarnya kalau di olahraga juga knowledge-nya udah ada kan, udah tahu kan? Ada, tahu angle-angle tahu. Karena gini, kalau olahraga itu sebenarnya enak gitu, karena kita hanya press conference aja mas. Oke. Karena kita nggak boleh masuk ke pertandingan, kita hanya boleh nonton pertandingan, tapi kita nggak boleh ambil gambar. Karena semua udah diambil sama host, broadcasting. Kita ambil dari mereka. Kan enak banget kayak itu mas. Jadi saya waktu itu kepikiran, yang saya pengen saya bisa ngeliat Brazil main, saya bisa lihat Inggris main, dan di Olimpiade juga saya bisa, karena hobi saya sepak bola. Oke, saya dulu balik lagi kelas 5 SD itu saya ikut klub bola mas. Apa namanya Bang Tom? Pandai Tetex. Ada klub Pandai Tetex yang di Senayan, di lapangan Banteng. Under Persija berarti ya? Kalau nggak salah, enggak deh, bukan, karena bukan under Persija. Dan
saya ikut, saya gagal karena saya pakai kacamata. Minus saya lama-lama tambah tinggi, akhirnya nggak mungkin pakai kacamata kan main bola, akhirnya saya mengundurin diri. Tapi kalau saya nggak pakai kacamata, saya jadi pemain bola mungkin, Mas. Tapi nggak taunya rezekinya beda. Rezekinya beda. Ternyata Tuhan itu kejutan lah pokoknya, keren pokoknya, salut. Itu aja. Terus menarik sih. Kalau orang tuh kebanyakan kalau wartawan-wartawan gitu kadang seringkali gua harus masuk ke wilayah konflik. Bang Tom malah milih yang santai-santai aja karena udah Bosan. bosen dalam tanda kutip gitu. Ya. Dan itu sangat berhubungan dengan background saya kepecinta alaman sebetulnya, Mas. Iya, iya. Ya, karena tempaan mentalnya saya udah benar-benar gila dan saya sudah jadi dulu di kepecinta alaman saya punya prinsip kita harus nyaman di tempat yang paling tidak nyaman. Oke. Waktu kalau udah level itu, Mas, dunia itu indah. Iya, iya. Di mana kamu berada. Jadi kamu merasa nyaman di tempat yang paling tidak nyaman. Itu udah itu Wah, sih. itu keren tuh. Itu Orang sih udah ikhlas tinggi itu. ya ikhlas tinggi udah apa? Kalau tawada apalah nama istilahnya Iya, itu. Pokoknya iya. udah pasrah tingkat tinggi itu. Iya. Waktu Bang Tom ngeliput konflik segala macam itu pernah ini nggak sih Bang? Trauma gitu kan kalau misalnya ada namanya PTSD kan. Jadi ada beberapa orang karena sering ngelihat kejadian yang sangat mengerikan gitu akhirnya dia stres gitu. Pernah ngalamin gitu? Dan Alami. gimana copingnya? Kalau saya waktu itu yang tsunami 2004 ya. Saya datang ke sana. Waktu saya ngeliat ke kampung apa, ke apa daerah apa gitu. Lupa Lampu, bukan Lampu ya. Ada deh satu pasar di Banda Aceh. Itu jenazah di mana-mana. Saya datang ke sana, saya nggak ambil gambar. Kamera saya taruh di tripod, saya ngerokok hampir 2 jam. Bengong aja, ngerokok ngeliatin kok orang bisa kayak begini apa dosanya, apa kenapa begini, kenapa tuh sempat berkecambuk di kepala tuh. Ini sedihnya gimana? Tapi kalau stres sampai berkepanjangan sih nggak pernah sih, Mas. Alhamdulillah nggak pernah. Itu pas ngelihat yang segitu mayat bertebaran itu jadi kayak bengong. Bengong aja sambil ngerokok aja. Ya dia sih. Dan itu baunya udah mulai. Udah mulai. Nah, saya bengong aja udah. Ya udah habis itu saya ambil gambar, saya pulang dan alhamdulillah ya karena kita berserah diri sih Mas waktu itu saya banyak berdoa kan. Waktu itu kan Banda Aceh kan gempa terus tuh. Iya, iya. Dan Gempa susulan. Gempa susulannya kan lumayan gede kan. Ya banyak yang berdoa lebih taat sih pada saat itu. Serem bro. Iya, seru. Berapa? 9, sekian. 9, berapa tuh? Iya. 8 nggak salah. Iya, bisa itu. Gede banget. Nah, singkat kata, habis sekian 10 tahun di Reuters, pensiun. Pensiun nih, pensiun dini. Oh, pensiun dini. Nah, saya bukan pensiun, saya pensiun dini, mengundurkan diri. Iya. Nah, habis itu